Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis balalajaran. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajari meskipun durasinya singkat selalu diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saling mendoakan mudah-mudahan dimanapun pemirsa berada selalu berada dalam sehat walafiat, apa-apa yang dikerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini lagi mengalami musibah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi asbab, menjadi kafaratul dzunub, pengampunan dosa, pengangkat derajat dan menjadi jalan daripada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali. Yang saat ini kita akan baca halaman 11 pada faidah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Al-faidatu tsaniyatu, faidah yang kedua dari 8 faidah yang disampaikan oleh Al-Hatim Al-Asam kepada guru beliau yaitu Asy-Syaqiq Al-Balakhi, di mana yang 8 itu diperoleh beliau selama kurang lebih 30 tahun. Ini pelajaran yang indah buat kita mendapatkan 8 hal yang luar biasa. Apa kata beliau? Anni ra'aitul khalqa yaqtaduna bi ahwaihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Aku melihat, kata beliau, banyak makhluk, banyak manusia yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan mereka bersegera untuk memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsu itu. Fata'ammaltu qaulahu ta'ala, kemudian aku merenungi, mentafakuri sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada keagungan kebesaran Tuhannya dan ia menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah yang menjadi tempat tinggalnya. Wa tayaqqantu, dan timbullah, kata beliau, dengan asbab aku merenungi firman Allah itu tadi, keyakinan. Apa keyakinannya? Annal Qur'ana haqqun sadiqun, bahwa Al-Quran itu hak dan benar adanya. Fabadartu ila khilafin nafsi, kemudian aku bersegera untuk menjadikan hawa nafsu itu sebagai musuhku. Wa tashammartu limujahadatiha wa man'aha an hawaha, kemudian aku bersungguh-sungguh untuk memeranginya dan mencegahnya dari keinginan-keinginannya, hatta sampai irtadat li ta'atillahi ta'ala wangqadat, sampai ia terlatih
untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, dari ucapan Al-Imam Al-Hatim ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Pertama, hawa nafsu itu kata beliau akan menjadikan kita tertawan apabila kita mengikutinya, apabila kita menuruti kehendaknya. Dan apa yang terjadi pada makhluk ini, maka itu yang berakibat buruk tidak lain adalah sumbernya, asalnya hawa nafsu. Kita tahu iblis dengan kesombongannya. Kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam bersama istri beliau yang melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin, dan beliau mengakui Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang terjadi dengan Qabil dan Habil, kemudian yang terjadi dengan Harut dan Marut, dan apa yang terjadi di masyarakat luas khususnya bangsa kita, bisa jadi adalah semuanya karena hawa nafsu. Nah, karena itu kata beliau, aku yang kedua merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu renungan sebuah firman Allah yang ini membuat beliau semakin yakin. Karena di dalam ayat ini siapapun yang takut kepada keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian menahan hawa nafsunya, tidak mengikuti nafsu amarahnya, maka Allah menyiapkan surga sebagai tempat tinggalnya. Dan ini kata beliau, setelah aku merenungi ini, maka aku memahami bahwa Al-Quran itu hakun sadiqun, hak dan benar adanya. Dan dari keyakinan yang tidak ada ragu-ragu di dalamnya, la syakka fih, la raiba fih, maka memberikan petunjuk kepada beliau bahwa hawa nafsu itu mesti satu dijadikan musuh. Kemudian yang kedua, mesti sungguh-sungguh memeranginya. Dan yang ketiga, mesti mampu menjaga, menentangnya sehingga tidak berpengaruh terhadap diri kita. Karena itu banyak tips daripada para ulama untuk menjadikan nafsu ini supaya lemah. Satu, jangan mengikuti kesenangan-kesenangan yang dibisikannya. Banyak kesenangan yang berlebihan yang membuat kita tidak bisa berdaya, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak bergaul, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa nanti dikuasai oleh hawa nafsu. Kemudian yang kedua, untuk melemahkan hawa nafsu, mesti kita bebani nafsu itu dengan ibadah-ibadah yang berat. Artinya meski kita lawan. Kemudian yang ketiga, selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bimbingan untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahimar rabbi. Nafsu itu selalu mengajak, selalu membawai untuk melakukan yang asu, yang buruk. Karena itu ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya mudah-mudahan kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Nah, kalau sudah begini nafsu kita menjadi lemah, maka insya Allah dia akan taat kepada Allah, dia akan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini nantinya akan bisa membawa nafsu kita
tidak hanya kepada lawwamah tetapi mutmainnah, radhiyah, mardiyah, bisa jadi sampai kamilah. Nah, dan ini pula yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah pada saat kita mampu melemahkan hawa nafsu amarah kita dengan selalu memperbanyak zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama la ilaha illallah. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.